Miko dan Faris sudah menyelesaikan rapatnya. Kini mereka berdua sudah berada di ruangan Faris. Miko langsung mengetuk pintu kamar Faris, dan Sina dengan sigap membukakan pintunya. Miko masuk dan melihat sekeliling ruangan, dan matanya melihat ke arah lukisan gadis yang menatap lapangan basket. "Kau yang melukisnya?" menatap Faris. Faris hanya mengangguk. "Kau masih suka melukis?" "Itu lukisan terakhirku," ucap Faris. "Oh, baguslah, karena jika kau masih melukis, Papa tidak akan memaafkanmu. Kau terlahir dari keluarga aditama. Hidup kita tidak ada pilihan selain memimpin perusahaan." "Aku mengerti, Kak. Lagi pula, itu lukisanku saat masih kuliah," ucap Faris. Sina menatap ke arah Faris. Tanpa sengaja, pandangan mereka bertemu. Sina dengan sigap mengalihkan pandangannya. "Lupakan aku, Al. Bukankah kau bilang akan melepaskanku? Tapi mengapa aku merasa kau masih terjebak dengan masa lalu kita?" gumam Sina dalam hati. "Maaf sih, aku belum bisa sepenuhnya melepasmu. Tapi aku akan berusaha." Faris menghela nafasnya. Miko dan Sina pergi meninggalkan kantor Faris dan menuju sebuah kafe untuk makan siang. Beberapa saat mereka berada di kafe itu, tiba-tiba seseorang menepuk bahu Miko. "Boleh gabung?" Wanita itu menatap Sina. Sina melihat ke arah suara itu. "Anindi, boleh, silahkan," jawab Sina ramah. Anindi dengan sengaja duduk di samping Miko, sedangkan Sina berada tepat di hadapan Miko. Miko menggenggam erat tangannya. Ingin rasanya saat ini dia memukul wajah wanita yang ada di sebelahnya itu. Tapi dia berusaha menahannya. Miko tiba-tiba tersentak karena terkejut, sebab tangan Anindi kini sudah berada di paha Miko dan mengusap lembut paha Miko. Miko menatap tajam ke arah Anindi. Tatapan Miko malah mendapat kedipan genit dari Anindi. Miko berdiri menarik tangan Sina dan pergi meninggalkan Anindi yang mematung melihat kepergian mereka. "Ada apa, Hani? Kita kan belum makan," tanya Sina. "Hani, kita makan di rumah sakit saja." Kenapa?" "Aku tiba-tiba ingat kalau ada urusan dengan Dennis. Kau bisa makan di kantin rumah sakit dengan Bian dan Nina." "Oh, baiklah Hani." Sina tersenyum. Sampai di rumah sakit, "Nina, Bian, ajak nona kalian makan. Aku ada urusan dengan Dennis dan Bernie." "Baik, Tuan." Nina, Bian, dan Sina pergi meninggalkan Miko. "Sial, wanita jelang itu berani-beraninya bermain-main denganku," ucap Miko kesal. "Tenang dulu, Boy. Kau datang-datang marah-marah. Ceritakan dulu apa yang terjadi." Miko menceritakan kejadian tadi kepada Dennis dan Bernie. "Berani juga dia," ucap Dennis kesal. Sial. Kenapa harus bertemu wanita jelang itu lagi? Kenapa?" Miko menarik kasar rambutnya. "Boy, sebelum Anindi yang mengatakan kebenaran itu kepada Sina, lebih baik lo segera mengatakannya." "Gue belum siap, Boy." "Menunggu lo siap itu kapan? Lo mau rumah tangga lo hancur cuma gara-gara masa lalu?" Brengsek. Jalang, sialan. Gue takut Sina salah paham. Dia gadis pintar. Dia pasti memahami keadaan lo waktu itu. Dennis menatap tajam Miko. Miko hanya mengangguk pasrah. "Bernie, cari tahu semua tentang Anindi selama dia menghilang. Cari semua skandal tentang dia," perintah Dennis. "Baik, Bos. Jangan ada yang terlewatkan. Mengerti?" "Siap, Bos," jawab Bernie. "Boy, gue bakal bantu lo bicara dengan Sina." "Tidak, jangan. Besok gue dan Sina bakal pulang. Di rumah gue bakal ceritakan semuanya." "Bagus, lebih cepat lebih baik sebelum terlambat. Lo harus ceritakan semuanya." "Sina, setelah aku mengatakan yang sebenarnya, semoga kau tak membenciku." Miko dan Sina kembali ke rumah, tentu bersama Bian, Dennis, dan Bernie. Sedangkan Nina tetap tinggal menemani Mami Sita. Di rumah, Sina sedang membagikan oleh-oleh ke setiap orang yang berada di rumah besar itu, tak terkecuali Mang Roy dan Mina. Setelah semua mendapat oleh-oleh, Sina kembali ke kamar. Di kamar, dia menemukan suaminya tengah memandangi HP-nya dengan wajah senang.
Miko terus tersenyum menatap layar HP-nya. Hani, kau sedang melihat apa? Sina mendekat dan mencoba melihat apa yang sedang Miko lihat. Tapi dengan sigap, Miko menjauhkan HP-nya dari istrinya itu. Tidak ada, Hani. Aku tidak melihat apapun. Bohong. Lihat. Sina mencoba merebut HP milik suaminya itu. Tidak ada yang perlu dilihat, ucap Miko. Sina menengus kesal. Dia melipat tangannya dan mengembangkan pipinya. Miko yang melihat sikap Sina hanya tersenyum. Lucunya istriku, gumam Miko. Aku merajuk kok malah tersenyum senang. Ucap sebel Sina. Hei istriku, sudahlah, jangan merajuk. Jika kau terus memperlihatkan sikapmu yang seperti ini, aku tidak bisa menjamin aku bisa menahan juniorku, goda Miko. Mendengar ucapan Miko, tiba-tiba muka Sina memerah. Dengan refleks, Sina menutup wajahnya. Jangan sembunyikan wajah cantikmu itu, Hani. Gombal. Coba beritahu aku apa yang kau lihat dalam HP-mu tadi, ucap Sina. Baiklah, aku akan memberitahumu. Tapi janji, kau tidak akan marah. Baik-baik, aku tidak akan marah. Janji dulu, ucap Miko. Kau seperti anak kecil. Aku janji. Sina dengan refleks memberikan jari kelingkingnya. Mengatai aku anak kecil, sedangkan kau sendiri seperti anak kecil. Melakukan janji kelingking, dasar. Biar saja seperti anak kecil. Meski seperti anak kecil, juga kau tergila-gila pada aku, ledek Sina. Baiklah, kau benar. Wanita selalu benar, gumam Miko lirih. Kau bicara apa, Hani? Mencubit pinggang Miko. Aduh, tidak, aku tidak mengatakan apapun, ucap Miko sambil nyengir pura-pura kesakitan. Cepatlah kemarikan HP-nya, aku ingin lihat apa yang kau lihat, sampai bisa membuatmu senyum-senyum seperti itu. Baiklah, ini, memberikan HP-nya. Passwordnya, ucap Sina kesal karena HP suaminya itu dikunci. Ulang tahunmu istriku, bisik Miko mesra. Dek, dia mengingat ulang tahunku. Wajah Sina seketika berubah menjadi cerah merekah karena senyum mengembang sempurna di wajah cantiknya itu. Sina mengetik tanggal ulang tahunnya dan klik. HP itu terbuka dan terlihat wallpaper HP itu adalah foto pernikahan mereka berdua. Sina buka galeri HP suaminya itu dan jeng, semua isi galeri Miko adalah foto Sina. Astaga Hani, kau menyimpan begitu banyak fotoku. Tentu saja, memang yang mampu membuatku tersenyum, foto wanita mana lagi Hani? Hanya kau yang mampu membuatku gila, ucap Miko. Muka Sina kembali memerah mendengar ucapan suaminya itu. Sekarang, Sina tengah asik melihat-lihat isi galeri foto suaminya. Dan saat ini, mata Sina tertuju pada fotonya yang tengah tidur dan mengeluarkan sedikit cairan bening yang mengalir di sudut bibirnya. Apaan itu cairan? Hehehe. Hani, apa-apaan foto ini? Astaga, aku akan menghapusnya. Dengan sigap, Miko mengambil HP miliknya itu. Enak saja, aku mendapatkan momen ini susah payah, Hani. Bukankah di foto ini kau terlihat sangat manis? Begitu imut seperti anak berusia 5 tahun, ledek Miko. Hapus. Jika tidak aku akan... Ucapan Sina terhenti. Akan apa Hani? Apapun yang terjadi, aku tidak akan menghapus foto mengemaskanmu ini. Tidak akan. Terserah kau saja, ucap Sina sambil mengembungkan pipinya lagi. Miko hanya menggelengkan kepalanya melihat tingkah istrinya itu. Astaga Hani, kau begitu menggemaskan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe karena akan ada video baru setiap harinya. See you next time. Dadah.